Di balik senyum seorang istri, ada rahasia yang kelam. Di balik kasih seorang ibu tiri, tersimpan ambisi yang mematikan. Harta, cinta, dan dusta berpadu jadi satu, menciptakan pertarungan antara darah dan pengkhianatan. Inilah kisah tentang seorang ayah yang dibutakan cinta, seorang anak yang berjuang demi kebenaran, dan seorang ibu tiri yang rela menjual segalanya demi selingkuhannya. Sebuah cerita penuh konflik, air mata, dan pengkhianatan. Selamat datang di cerita ini. Jangan pernah percaya siapapun, bahkan keluargamu sendiri. Malam itu suasana rumah keluarga Ardi terlihat damai. Namun, di balik ketenangan itu, ada rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ardi, seorang pengusaha sukses, baru saja menikah lagi dengan seorang wanita bernama Maya. Setelah istrinya meninggal 2 tahun lalu, Maya dikenal sebagai wanita cantik dengan senyum menawan. Dari luar dia tampak penuh perhatian dan penyayang, tapi sebenarnya hatinya dipenuhi ambisi. Ia melihat Ardi bukan hanya sebagai suami, melainkan juga sebagai jalan untuk meraih harta dan kemewahan. Di rumah itu juga tinggal Rani, putri sulung Ardi dari pernikahan pertama. Rani masih berusia 21 tahun, cerdas, keras kepala, dan sangat melindungi harta peninggalan ibunya. Sejak awal ia sudah tidak menyukai Maya. Baginya, Maya terlalu manis, terlalu sempurna dan seperti menyembunyikan sesuatu. Suatu sore, Rani pulang lebih cepat dari kampus. Ia membuka pintu rumah dan melihat Maya sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon di ruang tamu. Nada suara Maya berubah lembut namun penuh rayuan. "Tenang saja, sayang. Aku akan urus semuanya. Harta Ardi sebentar lagi ada di tanganku. Kita akan hidup bahagia bersama Roni Terkit." Ia menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Matanya membelalak. Ia langsung tahu, orang yang disebut sayang itu bukan ayahnya. Saat itu, ponsel Maya berdering lagi. Ia buru-buru mematikannya ketika menyadari Rani berdiri di tangga. "Oh Roni, kamu sudah pulang? Tadi ibu cuma ngobrol dengan teman lama." Rani hanya menatap sinis, tidak menjawab. Dalam hatinya, ia yakin Maya sedang menyembunyikan sesuatu. Malamnya, Maya mulai menghasut Ardi. "Mas, menurutku sebaiknya harta dan usaha itu segera diatasnamakan atas nama kita bersama. Supaya kalau terjadi apa-apa, keluarga kita terlindungi." Ardi sempat ragu. "Tapi Roni, dia pasti marah besar kalau tahu." Maya berpura-pura sedih. "Aku cuma ingin menjaga masa depan kita. Aku sayang sama kamu, Mas. Kalau Rani tidak suka padaku, biarlah waktu yang menjawab." Ardi terdiam. Ia memang mencintai Maya. Apalagi wanita itu selalu membuatnya merasa muda kembali. Keesokan harinya, saat sarapan, Maya sengaja mengungkit soal harta di depan Rani. "Rani, kamu sudah besar. Kalau nanti harta ayahmu diatasnamakan atas nama kami berdua, itu juga demi kebaikan kamu. Jangan salah paham." "Ya." Rani langsung meletakkan sendoknya dengan kasar. "Apa harta itu peninggalan Mama?" "Jangan seenaknya kamu bicara, Bu." Ardi yang mendengar langsung menegur. "Rani, jangan bicara begitu sama ibumu." Rani membalas dengan mata berkaca-kaca. "Dia bukan ibu aku. Dan aku tahu, dia cuma mau harta kita." Suasana meja makan berubah panas. Maya berpura-pura menangis, membuat Ardi semakin kesal pada anaknya. "Kamu ini kenapa sih, Rani? Selalu cari masalah," bentak Ardi. Rani berdiri dan meninggalkan meja, sementara Maya tersenyum tipis penuh kemenangan di balik air matanya. Rani curiga dan mulai mengawasi gerak-gerik Maya. Ia mengikuti Maya diam-diam ketika keluar rumah. Rani hampir tidak percaya saat melihat ibu tirinya masuk ke sebuah restoran mewah dan bertemu seorang pria asing. Mereka duduk berdua, tertawa, bahkan saling berpegangan tangan. Rani mengambil ponsel dan diam-diam memotret. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar. Benar dugaan aku. Dia punya selingkuhan. Namun, saat hendak meninggalkan tempat itu, Rani tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Suara jatuh membuat Maya menoleh. Tatapan mata mereka bertemu. Maya terkejut, wajahnya langsung pucat. "Rani, apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Maya bergetar, tapi matanya penuh ancaman. Rani menggertakkan giginya. "Aku tahu semua tentang kamu. Cepat atau lambat, ayah juga akan tahu." Maya pulang dengan wajah muram, tapi dalam hatinya ia mulai merancang strategi baru. Ia tidak bisa membiarkan Rani menghancurkan rencananya di kamarnya. Maya mengirim pesan pada selingkuhannya. Rani mulai curiga. "Kita harus lakukan sesuatu sebelum dia buka mulut." Pesan itu terkirim, dan seolah menjadi tanda dimulainya pertarungan besar antara anak yang melindungi warisan ibunya dan ibu tiri yang serakah demi selingkuhannya. Rani masih menyimpan rasa marah sekaligus takut setelah memergoki ibu tirinya, Maya,
berduaan dengan pria lain di restoran. Ia terus memikirkan cara agar bisa membuka mata ayahnya tanpa dianggap sebagai anak durhaka saat makan malam. Ardi mencoba mencairkan suasana. Rani, ayo makan, jangan cuma diam begitu. Kamu ini kenapa sih akhir-akhir ini? Rani menatap ayahnya, lalu melirik ke arah Maya yang duduk manis di sebelah Ardi sambil menyendok sup. Yah, apa ayah yakin sudah benar-benar kenal sama Bu Maya? Maya pura-pura terkejut, menaruh sendok dengan gemetar. Rani, apa maksudmu bicara begitu? Ardi langsung marah. Rani, sampai kapan kamu mau bersikap tidak sopan begitu sama ibumu? Rani tidak tahan. Ia berdiri, menunjuk Maya. Ayah, aku lihat sendiri dia ketemu sama pria lain di restoran siang tadi. Mereka mesra. Pegang-pegangan tangan. Maya langsung menjerit. Astaga, Mas Ardi, kamu dengar sendiri kan? Dia memfitnah aku. Aku cuma makan sama klien. Dia fitnah aku selingkuh. Ardi membanting sendok ke meja. Cukup Rani, jangan sembarangan ngomong kalau nggak ada bukti. Rani menggenggam ponselnya erat, berniat menunjukkan foto yang diambilnya. Tapi saat ia membuka galeri, foto itu sudah hilang, kosong. Tidak mungkin, bisik Rani panik. Maya menatapnya dengan senyum licik. Rupanya saat Rani lengah tadi sore, Maya sempat meminjam ponselnya dengan alasan mau cek jam. Saat itu, diam-diam ia sudah menghapus foto bukti perselingkuhan. Mana buktinya Rani? Tanya Maya, pura-pura tersinggung. Ardi menatap putrinya dengan kecewa. Kamu ini makin kurang ajar. Kalau tidak ada bukti, jangan menuduh seenaknya. Rani berlari ke kamarnya, menangis frustrasi. Maya memeluk Ardi, berpura-pura terseduh. Mas, aku sudah berusaha keras diterima Rani, tapi dia terus benci sama aku. Aku capek, Mas. Ardi menenangkan Maya. Tidak sadar istrinya sedang memainkan peran sempurna malam itu. Maya berbicara lewat telepon dengan selingkuhannya. Seorang pria bernama Reza. Tenang, sayang. Rani sudah aku buat terlihat seperti anak pembangkang di mata Ardi. Sebentar lagi, Ardi akan menuruti semua permintaanku, termasuk soal harta. Reza tertawa di seberang sana. Bagus, kalau semua harta itu sudah atas namamu, kita bisa kabur bersama. Tapi awas, jangan sampai anak itu membongkar rahasia kita. Maya mengangguk. Biar aku yang urus. Anak itu terlalu lemah kalau cuma sendirian. Keesokan paginya, suasana sarapan sangat tegang. Rani hanya makan roti dengan wajah murung. Ardi berkali-kali melirik putrinya, tapi tetap diam. Ayah nggak percaya sama aku ya? Tanya Rani akhirnya dengan suara pelan. Ardi menghela napas. Bukan begitu Rani. Ayah cuma nggak mau kamu terburu-buru menuduh. Maya istrimu sekarang. Dia ibu kamu juga. Rani menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dia bukan ibu aku. Dan suatu saat, ayah akan nyesel sudah percaya sama dia. Maya yang duduk di sebelah Ardi pura-pura kembali menangis. Mas, dengarkan, dia benci sama aku. Aku takut, Mas. Aku takut dia berniat jahat sama aku. Ardi menepuk tangan Maya, semakin membuat Rani geram sore harinya. Maya mulai menjalankan rencananya untuk menjatuhkan Rani. Ia sengaja meletakkan perhiasan mahalnya di meja rias, lalu menyuruh pembantu masuk ke kamar. Tak lama, Maya berpura-pura teriak. Kalung berlian aku hilang. Siapa yang ambil? Ardi langsung datang. Begitu juga Rani. Ayah, aku nggak tahu apa-apa, seru Rani. Kaget. Maya dengan wajah panik menuduh. Mas, jangan-jangan Rani yang ambil. Dia kan sering marah sama aku. Mungkin dia dendam. Rani terkejut mendengar tuduhan itu. Apa? Aku nggak sejahat itu. Ayah, percaya sama aku. Ardi tampak bingung. Ia mencoba menenangkan keadaan, tapi benih keraguan sudah ditanamkan Maya. Malamnya, Rani mencoba menyusun strategi. Ia ingat pernah melihat Maya sering menerima telepon dengan suara mesra. Rani kemudian memutuskan untuk mencari cara merekam pembicaraan Maya. Diam-diam, ia meletakkan ponselnya yang sedang merekam di balik vas bunga di ruang tamu. Benar saja, beberapa menit kemudian Maya duduk di sofa sambil menelepon. Suara Maya terdengar jelas. Reza, sabar ya, harta itu sebentar lagi jadi milik kita. Ardi itu gampang dibodohi. Apalagi kalau aku pura-pura menenggus. Rani memang bikin masalah, tapi aku akan pastikan dia tersingkir. Rani mendengar rekaman itu sambil gemetar. Akhirnya, aku punya bukti. Namun ketika Rani hendak memutar rekaman itu di depan ayahnya, tiba-tiba Maya sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Wajah Maya gelap, matanya tajam penuh amarah. Kamu pikir, aku nggak tahu apa yang kamu lakukan Rani? Rani tersentak. Ponselnya hampir terjatuh. Maya melangkah mendekat dengan senyum menyeramkan. Kalau kamu berani buka mulut ke ayahmu, aku pastikan hidupmu akan lebih hancur daripada yang kamu bayangkan.
Rani terjebak dalam ketakutan. Simon, Maya mulai menunjukkan wajah aslinya sebagai wanita licik yang siap melakukan apa saja demi melindungi rahasia perselingkuhannya. Malam itu, kamar Rani dipenuhi ketakutan. Maya berdiri di depan pintu dengan senyum sinis, seakan sudah tahu semua rencana Rani. "Dengar baik-baik, Rani," ucap Maya dengan nada rendah namun tajam. "Kalau kamu berani membuka mulut ke ayahmu soal rekaman itu, aku akan pastikan dia membenci kamu seumur hidup." Rani mencoba tegar, meski tubuhnya gemetar. "Aku nggak takut sama kamu. Aku punya bukti sekarang, dan ayah harus tahu siapa kamu sebenarnya." Maya mendekat, hampir berbisik. "Kalau kamu kasih tahu ayah, aku bisa bikin sioliola kamu yang mengatur semua fitnah ini. Jangan kira aku nggak bisa." Setelah mengucapkan ancaman itu, Maya pergi meninggalkan kamar. Roni turdak, bingung harus bagaimana. Di satu sisi, ia punya bukti rekaman suara. Di sisi lain, ia sadar Maya sangat licik dan bisa memutarbalikkan fakta. Keesokan paginya, suasana rumah kembali tegang. Maya berpura-pura sakit kepala dan tidak mau bangun dari tempat tidur. Ardi terlihat panik dan khawatir. "Maya, istirahatlah. Aku panggil dokter." "Ya." Maya menggeleng lemah. "Nggak usah, Mas. Aku cuma stres." Gara-gara Rani, Ardi langsung melirik putrinya dengan tatapan tajam. "Rani, kamu bikin apa lagi sama ibumu?" Rani ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Jika ia bicara tentang rekaman, Maya bisa berbalik menuduhnya memanipulasi suara. Maya tersenyum samar dari balik selimut, puas melihat Ardi semakin menjauh dari putrinya. Siang harinya, Maya melancarkan rencana baru. Ia menyembunyikan gelang emasnya di tas Rani. Saat Ardi pulang, Maya berpura-pura panik. "Mas, gelang aku hilang lagi. Ini sudah kedua kalinya. Aku takut ada yang mencuri di rumah." Ardi langsung curiga. Mereka semua mencari ke seluruh rumah. Dan benar saja, gelang itu ditemukan di dalam tas Rani. Rani terperanjat. "Itu bukan aku." "Sampai, aku nggak pernah ambil gelang itu." Ardi marah besar. "Rani, kenapa kamu bisa setega itu?" Rani berteriak. Air matanya jatuh. "Ayah, percaya sama aku." "Ini pasti ulah Bu Maya." Maya langsung menangis terseduh. "Mas, kamu dengarkan? Dia nuduh aku lagi. Aku sudah nggak kuat." Ardi kehilangan kesabaran. "Cukup. Rani, mulai sekarang kamu jangan kurang ajar sama istrimu lagi. Kalau begini terus, ayah nggak tahu harus bagaimana." Rani hanya bisa menangis. Ia merasa terjebak dalam permainan kotor ibu tirinya. Di tengah keputusasaan itu, ada satu orang yang mulai curiga. Bu Ratna, pembantu lama keluarga Ardi yang sudah bekerja sejak almarhumah Ibu Rani masih hidup, saat sedang membereskan kamar Maya. Bu Ratna menemukan kotak kecil berisi beberapa perhiasan yang katanya hilang. Ia mulai merasa ada yang aneh. "Sepertinya Nyonya Maya ini bukan wanita baik-baik," gumam Bu Ratna dalam hati. Ia mendatangi Rani secara diam-diam. "Neng Rani, saya percaya sama Neng. Saya tahu Neng nggak mungkin maling. Saya lihat sendiri gelang Bu Maya itu ada di kamarnya." Rani terkejut sekaligus lega. "Jadi, Bu Ratna percaya sama aku?" "Tentu Neng, saya ikut almarhumah Mama Neng sejak dulu. Saya tahu keluarga ini. Saya nggak akan diam kalau ada yang mau hancurin." Rani merasa mendapat sekutu baru. Maya mulai panik namun. Maya bukan orang bodoh. Ia melihat gelagat Bu Ratna yang sering meliriknya dengan tatapan tajam. Malam itu Maya menelepon Reza dengan nada gusar. "Reza," pembantu tua itu mulai curiga. "Dia bisa jadi ancaman buat kita." Reza menjawab dingin, "Kalau dia ganggu rencana kita, singkirkan saja, buat dia kelihatan bersalah. Aku yakin kamu bisa, Maya." Maya tersenyum tipis. "Baik, aku akan pastikan dia nggak sempat buka mulut." Di ruang keluarga, konflik kembali pecah. Rani mencoba bicara dengan ayahnya sekali lagi. "Ayah, tolong dengar aku sekali ini. Semua yang aku bilang tentang Bu Maya itu benar. Dia bukan wanita baik-baik. Ayah harus percaya sama aku." Ardi menepuk meja. Wajahnya merah karena emosi. "Rani, kamu nggak henti-hentinya nuduh ibumu. Ayah capek dengar kamu selalu cari masalah." Ayah buta karena cinta. Dia cuma mau harta ayah. Kalau ayah terus percaya sama dia, suatu saat ayah bakal nyesel." Ardi hampir menampar Rani, tapi tangannya terhenti di udara. Maya segera masuk, memeluk Ardi, pura-pura ketakutan. "Mas, tolong jangan sakiti Rani. Aku yakin dia cuma tertekan." Ardi langsung luluh, merasa bersalah. Tapi di balik punggung Ardi, Maya menatap Rani dengan senyum mengejek. Di kamarnya, Rani dan Bu Ratna mulai menyusun rencana. "Bu, aku punya rekaman suara Bu Maya saat bicara sama selingkuhannya. Itu bisa jadi bukti. Tapi hati-hati, Neng. Bu Maya licik. Kalau sampai tahu, Neng bisa dijebak lebih parah." Tiba-tiba,
terdengar ketukan pintu keras. Tok tok tok. Suara Maya terdengar dari luar kamar dengan nada manis yang terasa mengerikan. Rani, boleh ibu masuk? Ibu mau bicara baik-baik. Rani dan Bu Ratna saling berpandangan dengan wajah tegang. Mereka tahu, kedatangan Maya malam itu bukan sekadar ingin bicara. Suasana malam itu mencekam. Dari balik pintu kamar, suara Maya terdengar lembut tapi penuh ancaman. Rani, ayo, buka pintunya. Ibu cuma mau bicara baik-baik. Rani menatap Bu Ratna dengan wajah pucat. Bu, aku takut. Dia pasti mau macam-macam. Bu Ratna menggeleng. Tenang, Neng. Jangan sampai dia tahu kita punya bukti. Biar saya yang jawab. Bu Ratna mendekat ke pintu. Nyonya Maya, Neng Rani lagi istirahat. Besok saja kalau mau bicara. Tapi suara Maya berubah tegas. Bu Ratna, jangan ikut campur urusan saya dengan anak saya. Ingat, kamu di sini cuma pembantu. Ucapan itu membuat Rani makin yakin kalau Maya sudah mulai menunjukkan wajah aslinya. Maya mulai menjalankan rencana barunya. Saat Ardi sedang sarapan, Maya berlagak gelisah. Mas, aku merasa nggak nyaman sama Bu Ratna. Aku takut dia yang ambil perhiasan aku kemarin. Ardi mengangkat alis. Maksud kamu, Bu Ratna yang mencuri? Maya mengangguk, pura-pura berat hati. Aku nggak mau nuduh, Mas. Tapi cuma dia yang sering masuk kamarku. Aku takut kalau kepercayaan kita disalahgunakan. Ardi terdiam. Bu Ratna yang sedang menuangkan teh tersentak kaget. Pak, demi Allah saya nggak pernah ambil barang nyonya. Saya sudah puluhan tahun di rumah ini. Nggak pernah macam-macam. Maya pura-pura terisak. Mas, aku nggak mau rumah tangga kita rusak. Tapi aku juga nggak bisa tenang kalau ada orang yang aku nggak percaya di rumah ini. Ardi mulai goyah. Rani yang duduk di meja langsung berdiri. Ayah, jangan percaya sama Bu Maya. Justru Bu Ratna satu-satunya orang yang bisa kita percaya di rumah ini. Maya menoleh ke Rani dengan tatapan penuh sandiwara. Mas, kamu dengar sendiri kan? Rani selalu bela Bu Ratna jangan-jangan. Mereka bersekongkol. Pak, Rani teriak marah. Wajahnya merah padam. Ardi membentak. Cukup, aku nggak mau dengar ribut pagi-pagi begini. Siang itu, Maya mendatangi Ardi di ruang kerja. Ia membawa satu amplop berisi uang. Mas, tadi aku nemu ini di lemari dapur. Aku nggak tahu uang siapa, tapi aku yakin ini bukan uang kita. Ardi memandang curiga. Maksud kamu? Maya menggenggam tangan Ardi. Aku takut uang ini milik Bu Ratna. Jangan-jangan dia nyimpen hasil jual barang-barang yang dia ambil. Ardi semakin bingung. Uang itu memang terlihat mencurigakan. Padahal sebenarnya Maya yang sengaja menaruhnya untuk menjebak. Sore harinya, Ardi memanggil Bu Ratna ke ruang tamu. Rani, ikut hadir. Bu Ratna, ini uang apa? Tanya Ardi dengan wajah tegang. Bu Ratna terkejut. Astaga Pak, saya nggak tahu menau soal uang itu. Demi Allah, saya nggak pernah nyimpen uang begituan. Maya pura-pura kecewa. Mas, aku nggak tega nuduh. Tapi buktinya jelas ada. Rani maju, berdiri di samping Bu Ratna. Ayah, ini jelas jebakan. Aku yakin Bu Maya yang taruh uang itu. Ardi marah besar. Rani, jangan seenaknya nuduh istrimu lagi. Tangisan Bu Ratna pecah. Pak, saya nggak sanggup difitnah begini. Kalau Bapak udah nggak percaya lagi sama saya, lebih baik saya keluar. Rani panik. Bu Ratna, jangan. Kalau ibu pergi, aku sendirian lawan dia. Tapi Bu Ratna merasa tak punya pilihan. Dengan hati hancur, ia pamit sambil menangis. Maya tersenyum samar melihat satu penghalang sudah tersingkir. Malam itu, Rani duduk di kamarnya sambil memegang ponsel berisi rekaman suara Maya. Air matanya jatuh. Sekarang Bu Ratna pergi. Aku sendirian lawan dia. Kalau ayah tetap nggak percaya, aku harus apa? Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk keras. Tok tok tok. Rani membuka. Dan Maya sudah berdiri di sana dengan wajah dingin. Kamu pikir dengan Bu Ratna pergi, kamu masih bisa melawan aku? Rani menatapnya penuh kebencian. Aku akan bongkar semuanya. Cepat atau lambat, ayah pasti tahu siapa kamu sebenarnya. Maya mendekot. Berbisik di telinga Rani. Kalau kamu berani buka mulut, aku pastikan bukan cuma kamu yang hancur, tapi juga orang-orang yang kamu sayang. Rani terpaku. Maya tersenyum puas, lalu meninggalkan kamar dengan langkah anggun, seolah baru saja memenangkan pertempuran. Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang. Ardi menerima surat dari bank. Maya diam-diam sudah meminta persetujuan untuk mengurus beberapa aset perusahaan atas namanya. Ardi terkejut. Apa-apaan ini? Saat ia menanyakan pada Maya, wanita itu tersenyum manis. Mas, aku cuma ingin membantu mengurus semua. Bukankah lebih baik harta kita atas nama kita berdua? Ardi terdiam.
Hatinya mulai goyah. Dari balik pintu, Rani mendengarkan percakapan itu dengan wajah panik. Kalau ini berhasil, semua harta ayah bisa pindah ke tangannya, bisik Rani. Rani sadar, waktu semakin menipis. Jika ia tidak segera bertindak, Maya akan menguasai semuanya. Sejak kepergian Bu Ratna, rumah itu terasa hampa. Rani benar-benar sendirian menghadapi Maya. Setiap hari ia hanya bisa melihat ayahnya semakin larut dalam buayan sandiwara Maya. Rani sering termenung di kamarnya, memandangi ponselnya yang berisi rekaman suara Maya dengan Reza. Bukti ini harus aku tunjukkan, tapi bagaimana caranya? Kalau aku salah langkah, ayah bisa makin benci sama aku, gumamnya. Sementara itu, Maya semakin agresif. Ia menemani Ardi ke bank, pura-pura membantu mengurus administrasi. Mas, aku kan istri kamu. Sudah sewajarnya aku tahu semua aset dan keuanganmu. Biar kalau ada apa-apa, aku bisa urus dengan baik. Ardi masih ragu, tapi Maya selalu tahu cara melembutkan hatinya. Dengan pelukan dan air mata, ia berhasil meyakinkan Ardi untuk menandatangani beberapa dokumen penting dari balik pintu ruang kerja. Roni yang diam-diam menguping hampir tak bisa menahan emosinya. Kalau begini terus, semua harta ayah bisa pindah ke tangan dia. Suatu sore, Rani pergi ke kampus meski hatinya masih kacau. Di sana, ia bertemu dengan sahabat lamanya. Dinda, Ron, kamu kenapa? Mukamu pucat banget, tanya Dinda. Rani menunduk, ragu untuk menceritakan. Tapi akhirnya, ia tak tahan. Din, aku punya masalah besar. Ibu tiriku selingkuh, tapi ayah nggak percaya sama aku. Bahkan sekarang dia hampir ambil semua harta ayah. Dinda terkejut. Apa? Itu serius banget, Ron? Kamu punya bukti. Rani mengangguk pelan. Ada rekamannya. Tapi kalau aku kasih ke ayah, aku takut Maya bisa putar balik lagi. Dinda menggenggam tangan Rani. Kalau gitu, kamu butuh saksi lain. Biar bukan cuma kamu yang ngomong. Aku siap bantu, Ron. Kamu nggak boleh lawan dia sendirian. Rani terharu. Untuk pertama kalinya setelah lama merasa sendirian, kini ia punya sekutu baru. Maya kembali menelpon Reza. Sayang, sebentar lagi aset Ardi atas namaku. Setelah itu, kita bisa hidup mewah bersama. Reza tertawa puas. Bagus, tapi awas jangan lengah sama anaknya. Cewek itu keras kepala. Kalau dia bongkar semua, kita bisa celaka. Maya menghela napas. Tenants, aku sudah singkirkan Bu Ratna. Sekarang aku tinggal buat Rani terlihat gila atau pembohong di mata Ardi, namun, tanpa mereka sadari, Dinda yang diajak Rani dayam-dayam sudah mengikuti Maya sejak keluar rumah. Dari kejauhan, ia melihat Maya masuk ke sebuah restoran mewah dan bertemu seorang pria tampan. Dinda cepat-cepat memotret dari jarak jauh. Ini daya bukti kalau Rani benar. Keesokan harinya, Dinda datang ke rumah Rani dengan wajah bersemangat. Ran, aku punya fotonya. Lihat, ibu tirimu ketemu cowok di restoran. Mereka mesra banget. Rani terkejut sekaligus lega. Akhirnya, ada bukti nyata. Namun, sebelum mereka sempat menunjukkan foto itu ke Ardi, Maya sudah menyusun jebakan baru. Saat makan malam, Maya berpura-pura terkejut menemukan sebuah botol kecil obat tidur di tas Rani. Mas, aku nggak ngerti kenapa ini bisa ada di tas Rani. Tapi aku takut, jangan-jangan dia mau kasih aku obat ini? Ardi terbelalak. Rani, apa maksudmu bawa obat kayak gini? Ronnie panik. Ayah, itu bukan punyaku. Aku nggak tahu kenapa bisa ada di tas aku. Ini pasti ulah Bu Maya. Maya langsung menangis histeris. Mas, aku takut. Rani mungkin dendam sama aku. Aku bisa mati kalau sampai dia kasih obat ini ke minumanku. Ardi berdiri, marah besar. Rani, sampai segitunya kamu benci sama ibumu? Rani berteriak sambil menangis. Ayah nggak pernah mau percaya sama aku. Dia yang bohong. Dia punya selingkuhan. Dan aku punya bukti. Rani mengeluarkan ponselnya dan memperdengarkan rekaman suara Maya dengan Reza. Ruangan mendadak hening. Suara Maya terdengar jelas. Ardi itu gampang dibodohi. Sebentar lagi semua harta jadi milik kita. Ardi tampak terguncang. Ia menatap Maya dengan wajah bingung. Maya, apa ini benar? Maya dengan cepat memutar otak. Mas, itu bukan suara aku. Itu suara yang direkayasa Rani. Dia yang atur semua ini supaya aku kelihatan bersalah. Ardi menggeleng tak percaya. Matanya beralih ke Rani. Apa benar kamu tega rekayasa suara ibumu sendiri? Rani membelalak. Ayah, demi Allah, itu suara aslinya. Aku nggak mungkin fitnah. Dinda yang ikut di ruang tamu akhirnya maju. Pah, saya juga punya bukti. Ini foto Bu Maya dengan selingkuhannya di restoran. Dinda menunjukkan fotonya. Ardi semakin terkejut. Wajahnya pucat.
Maya menatap foto itu dengan wajah panik, lalu tiba-tiba meraih gelas dan menjatuhkannya ke lantai hingga pecah. Ia lalu berpura-pura pingsan di pelukan Ardi. "Mas, aku nggak kuat lagi difitnah," katanya lemah. Ardi kebingungan, antara percaya pada bukti yang ditunjukkan Rani dan Dinda, atau terjebak lagi dalam drama Maya. Sementara itu, dari balik pintu, sepasang mata mengintip. Ternyata Reza datang dayem-dayem ke rumah Ardi, memperhatikan semuanya. "Kalau begini terus, rencana bisa gagal," gumamnya pelan. Setelah perdebatan hebat di ruang tamu, Rani mengurung diri di kamar. Matanya sembab karena menangis, pikirannya bercampur aduk. "Ayah masih aja ragu sama aku, padahal semua bukti udah jelas," gumamnya sambil menggenggam ponselnya erat. Dinda datang menemaninya. "Ron, kamu nggak boleh nyerah. Aku tahu rasanya sakit banget kalau nggak dipercaya. Tapi kalau kamu berhenti sekarang, Bu Maya menang." Rani menatap sahabatnya dengan mata berair. "Din, aku takut. Maya nggak cuma licik, dia juga punya orang kayak Reza. Mereka bisa ngelakuin apa aja." Keesokan harinya, Maya mendatangi Ardi di ruang kerja dengan wajah penuh luka pura-pura. "Mas, aku udah nggak kuat." Rani terus-terusan nuduh aku. "Aku capek difitnah. Kalau Mas lebih percaya sama dia, mungkin lebih baik aku pergi aja dari rumah ini." Ardi langsung panik. "Maya, jangan ngomong begitu." Aku tahu Rani keras kepala, tapi aku yakin dia nggak benci kamu sampai begitu. Maya menunduk sambil menitikkan air mata buatan. "Tapi Mas, aku ngerasa dia benci banget sama aku. Aku takut dia nekat ngelakuin hal buruk sama aku." Ardi terdiam, ragu. Kata-kata Maya lagi-lagi berhasil menggoyahkan hatinya. Sore itu, Rani pulang dari kampus sendirian. Jalan setapak menuju rumah sepi. Tiba-tiba sebuah motor berhenti mendadak di depannya. Seorang pria dengan helm full face turun. Rani mundur selangkah, jantungnya berdebar keras. "Rani?" Suara itu berat, familiar. "Berhenti ikut campur urusan orang tua. Kalau kamu masih nekat, kamu dan temanmu bisa celaka." Rani langsung tahu itu Reza. "Aku nggak takut sama kamu. Aku tahu kamu selingkuhan Maya." Suatu saat semua orang juga tahu. Reza mendekot, menatapnya tajam dari balik visor. "Kalau kamu berani buka mulut lagi, jangan salahin aku kalau sesuatu buruk terjadi." Ia lalu naik ke motornya dan melesat pergi, meninggalkan Rani yang gemetar dan hampir menangis. Malamnya, Rani bercerita pada Dinda dengan suara bergetar. "Din, Reza ngancem aku langsung. Dia bilang kalau aku terus ikut campur, aku bisa celaka. Aku takut banget." Dinda menggenggam tangan sahabatnya. "Ron, justru karena itu kita harus lebih hati-hati. Ancaman itu bukti kalau mereka terdesak. Artinya bakti-bakti kita makin dekat ke kebenaran." Roni menandok, air matanya jatuh. "Aku cuma takut ayah nggak pernah percaya sama aku sampai semua terlambat." Maya tak tinggal diam. Ia sengaja pura-pura perhatian di depan Ardi. "Aku pengen bener-bener deket sama Rani. Aku bakal masakin makanan kesukaannya, biar dia merasa aku sayang sama dia." Ardi tersenyum tipis. "Itu bagus Maya. Aku senang kamu mau berusaha." Tapi saat makan malam, Rani hanya menatap sinis piring di depannya. "Aku nggak doyan." Ardi langsung marah. "Rani, kamu jangan kurang ajar begitu sama ibumu." Rani membalas ketus. "Dia bukan ibuku. Dan ayah nggak pernah lihat siapa dia sebenarnya." Maya menunduk pura-pura sakit hati, lalu bangkit dari kursi. "Mas, aku udah coba segalanya, tapi sepertinya Rani memang nggak pernah bisa nerima aku." Ardi kembali memarahi Rani, membuat suasana meja makan tegang. Rani terisak, merasa semakin sendirian. Di kamarnya, Rani dan Dinda kembali berdiskusi. "Din, kita nggak bisa cuma diem. Kita harus punya bukti kuat yang nggak bisa dibantah lagi. Bukan cuma rekaman suara, tapi sesuatu yang ayah lihat langsung." Dinda mengangguk. "Kita ikutin aja Maya. Pasti dia masih sering ketemu Reza diam-diam. Kalau kita bisa dapat video atau foto mereka lagi, kali ini ayah nggak bakal bisa menyangkal." Rani tersenyum tipis, meski wajahnya masih penuh kecemasan. "Baik, kita harus berani." Malamnya, saat Maya keluar rumah dengan alasan belanja, Rani dan Dinda diam-diam membuntutinya dari jauh. Maya berjalan cepat, lalu masuk ke sebuah restoran mewah. Tak lama kemudian, seorang pria datang. "Reza." Mereka duduk berdua di meja pojok. Wajah mereka begitu akrab, bahkan sesekali bergandengan tangan. Rani mengangkat ponselnya, merekam diam-diam. "Ini dia Din, bukti yang kita butuhkan." Tapi dari dalam restoran, Reza tiba-tiba menoleh ke arah kaca, matanya seolah langsung menatap ke arah mereka. Rani dan Dinda panik, jantung mereka berdegup kencang. Apakah Reza menyadari kalau mereka sedang diikuti?
Rani kembali duduk di kamarnya dengan hati gelisah. Surat ancaman yang ia temukan masih tersimpan di meja belajarnya. Ia bolak-balik membaca tulisan itu, perutnya terasa mual. Din, kalau ini beneran ulah Reza, berarti dia udah ngawasin aku dari jauh. Itu bahaya banget, ucap Rani saat menelepon Dinda. Dinda menenangkan. Ron, jangan panik. Justru itu tanda kalau mereka takut sama kita. Kita harus lebih hati-hati, tapi jangan mundur. Rani menghela napas panjang. Aku nggak bisa tenang kalau ayah masih terus dibodohi. Esok paginya, Maya kembali melancarkan siasat. Ia duduk berdua dengan Ardi sambil berpura-pura sedih. Mas, aku nggak kuat lagi. Rani benar-benar benci sama aku. Semalam aku dengar dia bilang pengen ngusir aku dari rumah. Kalau aku terus difitnah begini, lebih baik aku pergi saja. Ardi terdiam. Wajahnya muram. Maya, jangan ngomong begitu. Aku tahu Rani keras kepala, tapi dia bukan anak jahat. Maya menghela napas berat, lalu menandok. Aku takut, Mas. Kalau sampai dia lakukan sesuatu yang bisa nyakitin aku, bagaimana? Aku cuma mau melindungi rumah tangga kita. Kata-kata itu membuat Ardi kembali bimbang sore harinya. Saat Rani berjalan pulang sendirian dari kampus, sebuah motor berhenti mendadak di depannya. Seorang pria mengenakan helm full face turun dan mendekat. Rani, berhenti ikut campur urusan orang dewasa, katanya dengan suara dingin. Rani langsung tahu itu suara Reza. Ia mundur selangkah. Ketakutan. Aku nggak takut sama kamu. Aku tahu semua kebusukanmu sama Bu Maya. Reza mendekat lebih dekat, menatap tajam dari balik helm. Kalau kamu berani buka mulut lagi, kamu dan temanmu bisa celaka. Ingat itu. Setelah itu, ia melompat ke motornya dan pergi meninggalkan Rani yang gemetar hebat. Malamnya, Rani menceritakan kejadian itu pada Dinda. Ron, ini udah bahaya banget. Kalau sampai kamu diserang, siapa yang bisa nolong? Ayah kamu masih belum percaya sama kamu. Rani menggenggam tangan Dinda erat. Makanya aku harus kumpulin bukti lebih banyak. Aku harus bisa tunjukin siapa Reza sebenarnya. Mereka pun merencanakan untuk dayam-dayam mengikuti Maya lagi. Rani dan Dinda mengikuti Maya yang keluar rumah dengan alasan belanja. Mereka mengintai dari kejauhan. Dan benar saja, Maya bertemu dengan Reza di sebuah hotel. Dari balik mobil, Rani mengangkat ponselnya untuk merekam. Kamera menangkap jelas Maya memeluk Reza dan keduanya masuk ke dalam lobi hotel. Ini dia, Din. Ini bukti kuat. Ayah nggak bisa menyangka lagi, kata Rani penuh semangat, meski tangannya gemetar. Namun, tanpa mereka sadari, Reza menoleh sekilas ke arah jalan. Tatapannya tajam, seolah ia menyadari ada yang memperhatikan. Malamnya, Rani memberanikan diri menghadapi ayahnya. Ia membawa rekaman baru itu. Ayah, lihat sendiri. Bu Maya selingkuh. Aku punya rekamannya. Aku lihat dia masuk hotel dengan pria itu. Ardi tertegun. Matanya menatap layar ponsel. Jelas terlihat Maya bersama seorang lelaki. Namun sebelum ia sempat bereaksi, Maya muncul dari belakang. Mas, itu fitnah lagi. Video itu bisa aja editan. Rani udah kebablasan. Dia nggak mau lihat aku bahagia sama Mas. Ardi menatap Rani dengan bingung. Rani, apa benar kamu tega sampai mengedit video demi menjatuhkan Maya? Rani berteriak frustasi. Ayah, sampai kapan ayah mau dibutakan sama dia? Maya berpura-pura menangis histeris, lalu menempel ke lengan Ardi. Mas, aku nggak kuat lagi. Kalau terus begini aku takut rumah tangga kita hancur. Tiba-tiba bel rumah berbunyi keras. Ardi membuka pintu dengan wajah kesal. Di sana berdiri seorang tamu tak terduga. Seorang pria parubaya berpakaian rapi. Permisi, saya mencari Pak Ardi. Nama saya Pak Herman. Saya pengacara. Saya ingin bicara soal kasus hutang besar milik saudara Reza. Rani langsung menoleh ke arah Maya yang wajahnya pucat pasi. Dinda yang ikut hadir ikut membelalak. Sementara Ardi tampak bingung mendengar nama Reza disebut di depan pintu. Ardi berdiri kaku di depan pintu. Wajahnya bingung. Pak, hutang? Hutang siapa maksud Anda? Pengacara itu menatapnya serius. Hutang milik seorang bernama Reza. Berdasarkan catatan kami, ada jaminan yang mengarah pada aset keluarga bapak saya. Ingin memastikan kebenarannya, Rani langsung menoleh tajam pada Maya. Ayah, dengar sendiri kan? Reza itu bukan orang biasa. Dia penipu, punya hutang besar. Dan Bu Maya selama ini kerja sama dia. Maya panik. Mas, jangan dengerin anak ini. Ini pasti jebakan. Orang ini pasti kerja sama Rani. Pengacara menggeleng pelan. Tidak Bu, saya profesional. Nama Reza tercatat jelas di berkas. Kalau Bapak berkenan, kita bisa duduk dan bicarakan lebih detail. Ardi menelan ludah. Keringat dingin mulai keluar di pelipisnya. Begitu pengacara pamit, suasana rumah pecah. Ardi menatap Maya tajam. Maya, jawab jujur. Kamu kenal Reza? Maya tergagap.
Enggak, Mouse. Aku nggak tahu apa-apa. Rani langsung menyela. Ayah, jangan bohong lagi. Aku punya video, aku punya rekaman. Semua bukti jelas nunjukin Maya dan Reza ada hubungan. Ardi mulai marah. Maya, aku minta jawaban. Siapa Reza sebenarnya? Maya yang terdesak akhirnya berteriak. Ya, aku kenal Reza. Tapi dia cuma teman bisnis. Nggak lebih. Rani membalas dengan lantang. Teman bisnis? Lalu kenapa kalian berdua masuk hotel malam itu? Ardi menoleh dengan wajah pucat. Maya tak bisa menjawab. Tiba-tiba pintu rumah didobrak keras. Reza masuk dengan wajah garang, tanpa helm. Cukup, jangan banyak omong, teriaknya. Ardi terkejut. Kamu siapa berani-beraninya masuk rumahku begini? Reza menatap tajam. Aku orang yang selama ini Maya cintai. Aku yang seharusnya hidup bahagia sama dia. Bukan kamu. Maya langsung mencoba menenangkan. Reza, jangan. Kamu bikin semuanya makin kacau. Tapi Reza sudah terbakar emosi. Aku udah tunggu cukup lama, Maya. Semua harta Ardi harus kita kuasai. Kalau enggak, hutangku bisa bikin kita berdua habis. Ardi terduduk lemas. Kata-kata itu menghantam telinganya seperti petir. Jadi, benar semua ini, Maya. Kamu hianati aku? Maya menangis keras. Mas, maafkan aku. Aku cuma takut miskin. Aku cuma ingin hidup enak. Reza janji akan bahagiakan aku. Tapi, aku tetap sayang sama Mas. Rani menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, sekarang ayah lihat kan? Aku nggak bohong. Semua yang aku bilang dari awal benar. Ardi menendak. Wajahnya penuh luka. Reza yang semakin kalap menarik lengan Maya. Kita harus pergi sekarang. Bawa semua uang dan surat-surat tanah itu. Maya, Reza, jangan gila. Mas Ardi masih di sini. Reza berteriak. Justru karena dia di sini, kita nggak punya waktu lagi. Ardi berdiri dan menghampiri mereka. Kamu pikir bisa seenaknya rampas apa yang aku bangun dengan keringatku? Reza mendorong Ardi hingga hampir jatuh. Rani berlari menahan ayahnya. Jangan, ayah. Namun Ardi menatap Reza dengan mata penuh amarah. Keluar dari rumahku sekarang juga, atau aku laporkan polisi. Reza tertawa sinis. Polisi? Kau pikir aku takut? Dinda yang sejak tadi ikut menyaksikan, akhirnya memberanikan diri mengambil ponselnya. Ia diam-diam merekam semua percakapan. Ron, ini kesempatan. Semua pengakuan Reza udah kerekam, bisiknya. Rani mengangguk dengan wajah tegang, tapi Reza menyadari gerakan itu. Hei, kamu rekam aku ya? Ia maju merebut ponsel Dinda. Terjadi rebutan hingga ponsel terjatuh ke lantai. Rani segera meraih dan menyembunyikannya di belakang. Ardi menatap Maya dengan air mata. Maya, aku percaya sama kamu. Aku pikir kamu bisa jadi istri yang baik buat aku dan ibu untuk Rani. Tapi ternyata, kamu cuma pengincar hartaku. Maya menangis torsedusido, meraih tangan Ardi. Mas, jangan tinggalkan aku. Aku bisa berubah. Aku janji. Ardi menepis tangannya kasar. Tidak ada lagi kesempatan. Rani ikut menangis, memeluk ayahnya. Akhirnya ayah sadar juga. Polisi tiba di rumah, dipanggil oleh Dinda yang sempat kabur sebentar melapor. Reza berusaha melawan, tapi akhirnya diborgol. Lepaskan aku. Maya, jangan tinggalin aku, teriaknya. Maya terduduk lemas. Wajahnya penuh keputusasaan. Mas, jangan serahkan aku ke polisi. Aku masih istrimu. Ardi menatapnya dingin. Tidak, mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa lagi di hidupku. Maya menangis histeris saat polisi menggiring Reza keluar. Rani berdiri di samping ayahnya. Air matanya jatuh campuran lega dan sakit hati. Ardi memeluk Rani erat. Maafkan ayah. Nah, ayah terlalu buta. Kalau bukan karena kamu, mungkin semua harta kita udah hilang. Rani balas memeluk. Berbisik. Yang penting sekarang ayah sadar. Itu sudah cukup buat aku. Lampu rumah meredup. Meninggalkan keluarga itu yang hancur. Namun akhirnya bebas dari belenggu dusta.